Shalom, sidang Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJ Ajem Yunlong. Langsung saja kita ke firman Tuhan hari ini yang saya beri judul Saat Badai Datang. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kepada kami Tuhan, bahwa di dalam kehidupan memang sesekali atau seringkali kami harus hadapi badai. Tapi sebagai orang-orang yang takut akan Engkau Yesus, bahkan terlebih takut kepada Engkau dibandingkan apapun yang ada di dunia ini, maka seharusnya kami bisa menghadapi setiap badai kehidupan tersebut melalui firman-Mu hari ini. Apa yang firman-Mu ajarkan kepada kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami di dalam firman hari ini, di dalam penelaahan kami terhadap firman Tuhan, supaya kami boleh dibangun lebih lagi di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara, saat badai datang dalam kehidupan, apa yang saya dan saudara harus lakukan sebagai orang-orang yang takut akan Yesus, percaya pada Yesus? Kita harus lakukan 3 hal. Katakan ke kanan kiri 3 hal. Yang pertama, saat badai datang dalam kehidupan, jangan panik. Lalu datang pada Yesus dan tetap tinggal di dalam Dia. Ya, saya ulangi. Saat badai dalam kehidupan datang, maka kita jangan panik, datang pada Yesus dan tetap tinggal di dalam Dia. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, saudara-saudara, jangan panik. Ya, ini paling penting ya. Saat kita menghadapi masalah, ya, kita jangan keburu panik dulu, jangan keburu takut dulu, saudara-saudara ya. Firman Tuhan dari Lukas pasal 8 ayat yang ke-24 di sini digambarkan saat murid-murid Yesus datang membangunkan Yesus. Ya, jadi Yesus sedang tertidur. Saudara kebayang nggak? Dikatakan di sini angin typhoon ya, angin topan ya yang begitu besar ya, sedang mengamuk ya. Tetapi kok Yesus bisa diam? Nah, kita ini kan di Macau Hong Kong hari ini sedang melewati typhoon ya. Jadi kita sekarang sudah Typhoon 3, tapi tadi malam Typhoon 8 ya. Bahkan saya lihat di video-video rekaman Facebook, di Hong Kong ada beberapa tempat yang sudah banjir juga ya karena Typhoon ini. Nah, saudara, kita mau tidur saja diperdengarkan dengan alunan bunyi hujan. Ya, ini sampai sekarang masih kedengaran. Ini saya harus nyalakan AC-nya lebih kencang, saudara-saudara ya. Jadi supaya nutupin bunyi hujannya. Kalau nggak, saya punya suara kalah dengan bunyi hujannya, saudara-saudara ya. Ini sudah Typhoon 3. Kebayang kemarin Typhoon 8 ya, saudara. Jadi dalam keadaan seperti itu, hiruk-pikuk, belum lagi ditambah murid-murid yang teriak sana, teriak sini. Aduh, tolong, aduh. Ya. Lalu dia berteriak, "Tuhan, Tuhan, kami akan binasa." Ya. Tuhan Yesus bangun dengan nyantainya, ya. Dia cuman menghardik angin tersebut, lalu dia marahin lagi murid-muridnya. Kalian ini mana iman percayanya? Jadi saudara, saya bayangkan bagaimana Yesus menghadapi angin ribut ini dengan tenang, menghadapi badai dengan tenang, dengan tidak ada kepanikan sama sekali. Ya, walaupun disebut di dalam Markus 4 ayat 37 bukan sekedar taufan saja, bukan sekedar typhoon biasa, tapi sebuah taufan yang sangat dahsyat. Ya, jadi bukan Typhoon 1 atau Typhoon 3 saja, tapi Typhoon 8 ke atas, saudara-saudara ya. Yang sangat dahsyat, tapi tetap Yesus tidak panik ya. Sungguh, saya dan saudara harus menghadapi badai dengan tidak panik, dengan tidak penuh rasa takut. Kenapa? Karena panik tidak membawa hasil apa-apa, malahan akan membuat lebih banyak masalah lanjutan. Ya, contohnya, ya saat kita sudah keburu panik, tadi saya katakan, kita malah jadi ketakutan.
Ya, di dalam ketakutan biasanya kita udah lemes, bingung mau ngerjain apa, saudara-saudara ya. Yang ada kita cuma berteriak-teriak doang ya. Bukannya kita berpikir strategi bagaimana caranya kita keluar dari masalah tersebut, tapi kita sudah lemes. Ya, ini yang terjadi saudara-saudara. Alhasil kita bukannya menghasilkan sesuatu yang baik ya. Ya, kepanikan tersebut tidak juga menyelesaikan masalah kita. Kepanikan tersebut tidak juga memberikan jalan keluar bagi kita. Kita panik juga, masalahnya tetap ada di situ ya. Dan kita malah nggak bisa ngerjain apa-apa. Dan bukan cuma itu saudara-saudara. Di sini saya katakan membuat lebih banyak masalah lanjutan. Yaitu bukan cuma masalah di saat itu kita menghadapi masalah. Taruhlah kata kita sudah menyelesaikan masalah pergumulan atau badai kehidupan tersebut. Dan pada saat kita sudah keluar dari badai pergumulan tersebut, kita tanpa sadar, karena kita saat menghadapi badai tersebut, kita penuh dengan kepanikan dan ketakutan, kita tanpa sadar membawa trauma tersebut kepada kehidupan kita selanjutnya. Dan baru sedikit saja typhoon naik typhoon 1, kita sudah takut lagi, saudara-saudara ya. Kan typhoon itu nggak selalu typhoon 8. Typhoon itu tidak selalu typhoon 9 atau 10. Di Macau ada 2 tahun waktu itu berturut-turut typhoonnya parah sekali. Dan ada satu yang menyebabkan kematian banyak sekali. Alhasil di tahun berikutnya, ada cukup banyak orang yang sudah begitu trauma. Setiap dengar typhoon mau datang, sudah ketakutan bukan main ya. Salah satu teman kami di Macau juga punya anak. Jangankan typhoon datang, dengar suara yang berbunyi seperti angin besar saja sudah keburu ketakutan karena trauma, saudara-saudara ya. Inilah masalah lanjutan. Panik tidak membawa kita kepada jalan keluar ya. Yang ada malah menutup jalan keluar kita. Padahal jalan keluarnya ada di situ, tapi kita nggak bisa lihat atau kita tidak bisa melangkah karena sudah keburu ketakutan, sudah lemas, sudah nggak bisa apa-apa. Dan bukan cuma itu, saat kita pun sudah akhirnya berhasil melangkah keluar tanpa sadar karena kita menghadapinya dengan kepanikan, kita membawa ketakutan tersebut kepada kehidupan kita selanjutnya, saudara-saudara. Sehingga kalau ada masalah pergumulan atau badai yang sedikit mirip dengan apa yang sudah kita lalui, bukannya kita justru bisa jadi berkat bagi orang-orang lain bahwa kita sudah pernah lalui itu ya. Kita sudah bisa melewatinya, kita sudah menang dari masalah tersebut, jangan takut. Malah kita sendiri jadi balik takut lagi. Karena apa? Karena waktu kita melewati masalah tersebut, kita tidak melewati dengan kemenangan, tapi kita melewati dengan kepanikan, saudara-saudara. Yang ada pada saat kita harus menghadapi hal-hal yang mirip mungkin serupa, kita sudah penuh dengan ketakutan terlebih dahulu ya. Itulah yang saya sebutkan sebagai masalah lanjutan, saudara-saudara. Tapi saat kita ikut Yesus, seharusnya kita tidak panik. Kita punya Yesus yang percaya, katakan amin. Yohanes pasal 14 ayat 27 berbunyi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya mau garis bawahi, jangan gelisah dan gentar hatimu. Kalau Tuhan katakan untuk saya dan saudara, jangan gelisah dan gentar hatimu, artinya kita mampu untuk menjadi tidak gelisah dan tidak gentar hatinya. Ya, terlebih firman yang sama Yohanes 14 ayat 27 mengatakan damai sejahtera Tuhan tinggalkan bagi saya dan saudara. Artinya, kita mampu, di sini dikatakan jangan gelisah dan gentar, kita mampu untuk memutuskan dan melakukan perkara ini, yaitu kita putuskan untuk tidak gelisah dan tidak gentar karena kita sudah memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita mungkin tidak bisa mengontrol situasi di luar hidup kita ya. Artinya situasi di sekeliling kita nggak bisa kontrol ya. Mungkin kita tidak bisa kontrol badai kehidupan yang ada di sekeliling kita ya. Mungkin kita tidak bisa menghardik badai tersebut sama seperti Yesus, saudara-saudara ya. Tetapi saya dan saudara bisa mengontrol diri kita sendiri untuk tetap tenang di dalam Dia, untuk kita tidak panik, saudara-saudara, untuk kita tidak gelisah dan tidak gentar. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saat kita menghadapi badai, ya, tadi saya katakan mungkin kita tidak bisa mengontrol atau menghardik badai tersebut ya, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri untuk tetap tenang. Nah, saudara jangan takut. Sekalipun kita tidak bisa mengontrol atau menghardik badai tersebut, kita tinggal datang ke Yesus ya. Jadi murid-murid Yesus ini dihardik Tuhan karena iman percayanya kurang percaya ya. Tetapi Tuhan tidak menghardik atau menyalahkan, mereka datang ke Tuhan. Karena justru di dalam hal tersebut, satu hal yang benar dilakukan oleh murid-murid adalah mereka datang mencari Tuhan ya. Jadi saudara, hal yang harus saya dan saudara lakukan kedua ya, di dalam kita menghadapi badai, jangan cari yang lain. Cari Tuhan, saudara-saudara. Cari Yesus. Kita datang kepada Yesus. Di dalam menghadapi badai, mari kita datang kepada Yesus, saudara-saudara ya. Ayat 24, ayat yang sama juga dikatakan di sini, murid-murid datang ya kepada Yesus dan membangunkan Dia. Jadi, murid-murid melakukan satu hal yang benar saat itu. Walaupun mungkin mereka melakukan dengan keadaan takut ya.
ya iman percayanya goyah gitu ya. Tetapi dia melakukan satu hal yang benar. Mereka lakukan satu hal yang benar, yaitu mereka mencari Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, saat kita menghadapi masalah, jangan cari hal-hal yang lain dulu. Kita cari Yesus dulu. Kita datang kepada Yesus dulu. Kita berdoa kepada Yesus dulu. 1 Petrus 5 ayat 7 berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia yang memelihara saya dan saudara, bukan orang-orang di sekeliling saya. Kalaupun orang di sekeliling kita memelihara kita, itu karena Tuhan yang memakai mereka untuk memelihara saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Roma 10 ayat 13 berbunyi, siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi saudara, mari kita mencari Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kanan kiri katakan yang ketiga. Ya, saat kita menghadapi badai dalam kehidupan, maka kita harus tetap di dalam Yesus. Katakan tetap di dalam Yesus. Ya, saudara-saudara, Yohanes 15 ayat 7-9 berbunyi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ingat minggu yang lalu firman dari Mazmur 33 ayat 20. Tuhan akan tetap menolong dan menjadi perisai bagi saya dan saudara selama kita tetap menantikan Dia dan kita tetap bersandar padanya. Saudara-saudara, saat kita menghadapi badai kehidupan, mari kita pertama-tama jangan panik. Tahu bahwa Yesus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus ada di dalam diri kita. Yesus ada di dalam perahu kita, saudara-saudara. Jangan panik. Dan kita datang cari Dia. Sebab Dia akan menghardik setiap badai kehidupan dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi sekalipun mungkin Dia belum langsung menghardik saudara-saudara, bukan berarti Dia tidak bekerja. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Kita tahu bahwa sekalipun Dia masih belum melakukan apa-apa, Tuhan tetap ada di dalam perahu saya dan saudara-saudara tersebut. Dan pada waktunya Dia akan lakukan apa yang Dia harus lakukan, saudara-saudara. Semua akan indah pada waktunya, saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.